Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat tutorial dasar tentang Sagemet, yang mana anggota kelompok kami, saya Tiara Aurelia dengan NIM G201222045, dan teman-teman saya ada Anissa dengan NIM G201220007, Sandra Ayu Lestari dengan NIM G201220039, Azizah Putri dengan NIM G201222025, dan Isra dengan NIM G201222027. Baik, langsung saja untuk Sagemet atau SageMath ini adalah sebuah software matematika yang open source untuk digunakan untuk riset dan juga pembelajaran, yang dimana ini hampir memiliki fungsi yang hampir sama dengan Maple dan juga MATLAB. Tapi SageMath ini menyediakan secara gratis. Kemudian cara untuk menggunakan Sagemet sendiri itu ada banyak. Ada salah satunya yaitu kita bisa menggunakan dengan Jupyter ya. Web Jupyter, kita tinggal klik SageMath 9.3 notebook, kita klik 2 kali lalu akan muncul seperti ini. Kita tunggu, langsung kita akan dibawa ke web ini ya, web dari Jupyter. Lalu kita klik sini New SageMath 9.3, kemudian muncullah di sini baris-baris yang bisa kita inputkan operasi matematis ya. Yang pertama contoh 2 plus 2, hasilnya akan muncul di bawahnya. Cara merunning atau memperlihatkan hasilnya itu bukan di enter, tetapi kita klik run, maka muncul outputnya yaitu 4. Kemudian untuk yang lain-lain, misalnya kita contoh faktor, mencari faktor dari sebuah bilangan dalam kurung, misalnya minus 147. Kita cari, salah ya, kita run, maka ini adalah faktor dari bilangan minus 147. Kemudian kita coba lagi dengan FPB ya, dari sebuah bilangan 515,2005 misalnya seperti itu. Ini dalam kurung ya, tutup kurung seperti ini, lalu ini kita hapus ya seperti ini. Langsung kita running, maka hasil dari FPB nya sendiri adalah 5. Kemudian di sini bisa kita inputkan juga menginisialisasikan suatu angka ya. Kita berikan misalnya A, variabel A sama dengan 7. Kemudian kita run, muncul seperti ini. Kemudian kita inisialisasikan lagi B sama dengan 4. Kemudian kita bisa operasikan di sini A plus B akan muncul setelah kita run, muncul seperti ini ya. Kita running satu persatu dulu. Ini kita run, ini juga kita run. Maka hasilnya itu 11, benar. Kemudian kita bisa misalnya perkalian A shift 8B ya. A kali B itu seperti ini, hasilnya 28, benar ya. Jadi kita bisa menuliskan operasi matematis, kali, bahagi, tambah, kurang. Kemudian bisa juga faktor dan juga FPB KPK. Di sini kita ada yang namanya pangkat. Kalau pangkat bisa jadi 2 kali 2
dimana bintangnya itu kita tuliskan sebanyak 2 kali. Misalnya 2/3 itu kita run, itu hasilnya 8. Kemudian untuk perakaran, misalnya kita tulis SQRT akar dalam kurung dari misalnya 10 ya, kita run, maka dia akan jadi akar 10. Coba kita taruh di sini titik, maka dia akan menjadi desimal ya. Error. Maka di sini dia hasilnya tetap bilangan yang diakarkan ya, tidak ditaksir secara desimal. Kemudian kita bisa eksponen nilai X sendiri, XP pangkat 2. Nah, kita tulis hasilnya adalah E pangkat 2 ya, seperti itu. Dan di sini juga kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan matematika, misalnya aljabar dan juga kalkulus ya. Basic aljabar dan juga kalkulus. Misalnya kita ingin membuat variabel ya. X sama dengan variabel dalam kurung sama dengan ya, bukan tambah, sama dengan X string X ya. Kita buat seperti ini, lalu kita buatkan persamaannya, solve dalam kurung X pangkat, misalnya X pangkat 2 kurang 2 kali X, 2 ya, 2-nya ya tidak di shift, 2 kali X tambah 1 misalnya. Kita solve ini, kita tulis sama dengan, misalnya sama dengan 3, lalu kita tulis koma, variabelnya berapa, variabelnya X, dan persamaannya ini kita kurung tegak seperti ini, lalu kita run. Ini harus di sel yang berbeda ya, Ctrl X ini, lalu kita running, kita buat di sini solve ya, lalu kita run juga, solve X pangkat 2 kurang sama dengannya harus 2 ya sini. Baik, kita run. Kita run dari awal, lalu ini lagi kita running, maka dia akan menghasilkan outputnya ini ya. X nya antara minus akar 3 plus 1, atau X nya sama dengan akar 3 tambah 1. Sorry ya. Ini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan kalkulus ya, yang kita pelajari yaitu turunan dan juga integral. Misalnya turunan, kita harus misalkan dulu variabel U misalnya sama dengan var U, ya, var U, bukan Y, U, seperti ini.
Lalu kita tambahkan lagi sini untuk turunannya sendiri kita tulis div, artinya diferensiasi. Div dari dalam kurung misalnya x kita kalikan dengan sin dalam kurung 2 kali x, seperti ini ya. Kita div a, karena di ini u kita menggunakan variabel u ganti x dengan u, lalu kita koma di sini, yaitu variabelnya u ya, koma u, artinya dia diturunkan terhadap u. Maka ini kita run. Kita coba dari sini dulu ya. Harus dia di run berturut-turut. Ini pemisalannya lalu turunannya. Maka hasilnya 2 kali u cos 2u tambah sin 2u. Sekian tutorial yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.